Kali ini saya akan membagikan kepada Anda sharing firman Tuhan, judulnya Mengakali Akal-akalannya Iblis. Nah, kita harus tahu bahwa iblis itu penipu. Iblis itu sukanya mengakali kita. Iblis sukanya melancarkan berbagai macam serangan dan godaan dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Nah, akan tetapi hari ini kita mau belajar mengalahkan akal-akalannya iblis. Mengalahkan godaannya iblis. Oke, kita baca terlebih dahulu Matius 4, kita mulai dari ayatnya yang pertama. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah dia selesai berpuasa. Saya bacakan buat saudara ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Coba Anda renungkan perkataan ini. Ada sesuatu yang buat sebagian orang rasanya kayak janggal. Kok Yesus dibawa oleh Roh, dalam hal ini Roh Kudus, ya, ke padang gurun untuk dicobai sama iblis, dicobai sama roh jahat. Jadi seringkali di dalam sebuah pencobaan, Anda harus sadar dalam skenario itu ada dua pribadi yang lain. Yang satu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Yang kedua adalah roh jahat. Ya, jadi ini dua pribadi yang akan muncul di dalam godaan, peperangan, perjuangan yang kita hadapi. Nah, kenapa kok Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Sebenarnya saudaraku itu mirip kayak vaksinasi. Ya, vaksinasi itu adalah bibit penyakit sengaja dimasukin ke tubuh kita. Tujuannya tentunya bukan mencelakakan kita. Tapi tujuannya adalah supaya sistem imunitas kita, kekebalan tubuh kita bangkit untuk fight, untuk berperang, untuk melawan sakit penyakit tersebut. Sehingga akhirnya tubuh kita jadi kebal, tubuh kita menang mengatasi penyakit tersebut. Nah, sama halnya juga dengan yang namanya pencobaan. Kadang-kadang Roh Kudus mengizinkan kita untuk dicobai. Supaya apa? Supaya kita menang. Dan doa saya di dalam setiap pencobaan yang Anda harus hadapi, Anda harus lalui dalam hidup saudara. Tanpa terkecuali kita semua jemaat keluarga Allah, jemaat JSM, kita menang. Mengatasi pencobaan-pencobaan, mengatasi godaan-godaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Anda harus tahu bahwa kalau kita bisa menghandle pencobaan dengan benar, maka sebenarnya pencobaan itu hanya akan mendatangkan kemuliaan. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan ketika Yesus lapar, di situ iblis datang untuk mencobai Yesus. Artinya gini, iblis itu ketika dia mencobai kita, walaupun itu diizinkan ya, kayak tadi Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi iblis nunggu momen yang tepat untuk melancarkan godaannya sama Yesus. Enggak waktu dia kenyang, tapi waktu dia lapar, baru godaan itu dilancarkan. Anda harus ngerti bahwa iblis itu selalu mencari yang namanya moment of weakness. Momen saat kita lemah, momen kelemahan kita. Anda renungkan dalam Alkitab. Daud sendiri digodai saat dia sendiri, saat dia lemah. Maka godaan perzinahan datang menghantam dia. Benar apa tidak? Saat Kain ditolak persembahannya, dia ngerasa tertolak tuh. Maka godaan datang. Iri hati datang. Munculnya godaan untuk membunuh adiknya. Bukan di saat keadaan baik-baik loh. Tapi saat dia lagi terluka hatinya, lagi tertolak hatinya, godaan datang. Itu moment of weakness.
Yudas Iskariot, karena dia memang dari hatinya kepengen cepet kaya, di momen di mana keinginannya itu lagi menggebu-gebu, di situ godaan datang untuk Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Oke, jadi ini balik lagi adalah moment of weakness. The question, pertanyaannya, what is your weakness? Apa tuh kelemahan saudara? Anda sadar nggak titik-titik mana yang iblis bisa pakai untuk menghajar saudara? Untuk melancarkan serangannya sama saudara. Titik-titik mana, celah mana yang masih terbuka dalam hidup saudara yang iblis bisa gunakan itu untuk menjatuhkan, untuk menjegal, untuk menggoda saudara. Nah, Anda harus ngerti, kita masing-masing ya, setiap orang itu punya weakness-nya sendiri-sendiri. Jadi kita harus ngerti weakness-nya kita apa dan be careful, watch out. Anda harus waspada di titik itu. Ya. Kenapa? Karena di moment of weakness, di saat kita butuh, di saat kita lemah, di situ iblis melancarkan godaan. Mari kita baca ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ditulisnya si pencoba, iblis datang sebagai pencoba di sini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini caranya iblis menggoda Yesus. Yang namanya godaan itu agak beda sama serangan ya. Serangan itu kayak serangan frontal. Mungkin iblis melancarkan panah berapinya. Tapi yang ini tidak. Ini diajak ngobrol. Jika engkau anak Allah. Nah, perhatikan saudaraku. Iblis ini memang licik sekali. Ya, iblis ngomong jikalau engkau anak Allah, rubahlah roti ini. Rubahlah batu ini jadi roti. Oke, padahal Yesus ya memang anak Allah. Tapi diujinya adalah jika engkau anak Allah. Disuruh membuktikan diri. Ngapain membuktikan diri kan? Wong namanya emas yang sudah murni ya itu emas. Ya, Yesus anak Allah ngapain harus membuktikan diri sama iblis. Tapi caranya iblis untuk menggoda ya kayak gitu. Titik di mana identitasnya Yesus, kekuatannya Yesus, justru di situ yang dicobai. Coba, iblis ngomongnya apa? Suruh merubah batu jadi roti. Padahal Yesus, dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga. Disuruh dicobainya adalah mengubah batu jadi roti. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Seringkali dalam hidup kita harus sadar iblis itu melancarkan serangan terbesarnya sesungguhnya seringkali di titik di mana kita paling kuat yang sesungguhnya. Identitas kita yang sesungguhnya. Nah, makanya di situ dilancarkan serangan. Ya, di momennya memang moment of weakness. Tetapi yang dia hajar adalah titik kekuatannya kita. Yesus roti hidup, malah digodanya urusan merubah batu jadi roti. Yesus anak Allah malah dicobai jika engkau anak Allah. Seringkali kalau sesungguhnya saudara itu orang yang diberkati oleh Tuhan, maka iblis akan paling sering melancarkan serangannya, godaannya apapun bentuknya itu menghantam finansial saudara. Oke, dia akan mengerahkan semua yang bisa dia kerahkan untuk membuat keuangan sudah porak-poranda, kacau semua, sehingga Anda meragukan diri saudara sendiri. Aku ini anak Allah bukanlah, aku ini roti yang turun dari surga bukan ya, aku ini diberkati apa tidak ya? Oke, itu yang trik yang sama yang iblis lakukan kepada Yesus, iblis mau lakukan sama kita. Nah, kalau Anda saat ini sedang dicobai, ngalami tantangan paling besar secara finansial, itu tanda-tanda terbaik, itu ciri-ciri sebenarnya Anda orang yang diberkati. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang besar untuk mencurahkan berkat-Nya besar-besaran di dalam kehidupan saudara. Kalau Anda sedang mengalami kegagalan, Anda harus sadar bahwa sesungguhnya di dalam benaknya Tuhan, saudara ini seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Dan dalam hidupmu, engkau akan melakukan
perkara-perkara besar dan merebut kemenangan-kemenangan yang hebat. Mungkin itu belum terpikirkan. Mungkin kenyataannya secara jasmani Anda belum melihat kemenangan itu. Kenapa? Karena iblis tahu di situ titik kekuatan Anda, dan sebelum Anda menyadari hal itu, dia hajar dulu. Dia kerahkan semua godaan, serangan apapun bentuknya itu. Sehingga Anda nggak sadar bahwa Anda lebih dari pemenang. Anda pikir bahwa saudara beda sama orang lain. Orang lain diberkati, Anda tidak. Orang lain mengalami kemenangan, Anda orang gagal. Berapa banyak lebih dari pemenang merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Berapa banyak orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengalahkan raksasa dan merebut tanah Kanaan, tapi merasa dirinya belalang. Itu strategi iblis. Jadi kalau Anda merasa diri sudah bukan apa-apa, orang gagal, orang miskin, sakit-sakitan, nggak punya masa depan, sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya iblis menyadari ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Ada orang yang diberkati, Anda seorang pemenang, lebih dari pemenang, engkau diurapi, dan Tuhan mau pakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Jadi mulai hari ini, saya mau katakan sama saudara, you are blessed, engkau diberkati, you are joyful, hatimu penuh dengan sukacita Tuhan yang melimpah. You are victorious, you are more than conqueror, engkau pemenang, engkau lebih dari pemenang. Oke, jadi jangan mau diakali sama iblis. Oke, kalahkan akal-akalannya iblis. Apalagi coba sudah perhatikan dalam pembacaan kita tadi itu. Iblis suruh Yesus mengubah batu jadi roti. Itu bukan roti, itu batu. Tapi disuruh ngubah jadi roti. Jadi iblis maunya Yesus makan roti palsu. Itu adalah bentuk godaan iblis. Yesus nggak mau. Oke, saya juga mau ngomong sama saudara. Jangan mau makan roti palsu. Roti palsu itu bicara tentang kekayaan palsu. Bicara tentang pleasure, kesenangan yang palsu. Bicara tentang status yang palsu. Kenikmatan yang palsu. Kemegahan yang palsu. Kemuliaan yang palsu. Jangan mau. Ya, jangan mau kaya palsu. Kadang-kadang iblis menggoda sebagian orang gara-gara keseringan nonton sosial media, ngelihatnya serba yang wah, glamor, gaya hidup yang tinggi, akhirnya kita memaksakan diri kita. Beli pakaian-pakaian yang mahal, yang melampaui kekuatan kita. Ya, beli mobil yang mahal, yang melampaui kekuatan. Beli rumah yang mahal, KPR, terus kemudian lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya kita paksa lagi sampai di satu titik nggak kuat, jebol keuangan kita. Kasihan, hancur porak-poranda finansial dan keluarga kita. Kenapa? Karena kena triknya, akal-akalannya iblis. Disuruh merubah batu jadi roti. Jadi suruh ngejar yang palsu, status yang palsu, ngejar kenikmatan yang palsu, kesenangan yang palsu, kekayaan yang palsu. Saya berdoa mulai hari ini dalam hidup saudara, bukan yang palsu, tapi yang asli, yang dari Tuhan. Itu yang engkau ingini, itu yang engkau dapatkan, itu yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Mari kita baca apa strategi Yesus untuk mengalahkan akal-akalannya iblis tersebut. Karena ini war ya, ini peperangan ya. Jadi kita harus ngerti ini ada tarik-tarikan di sini. Iblis pakai strategi ini, Yesus tentunya akan tangkis itu. Yesus akan balikkan situasi itu. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda perhatikan, kunci kemenangan Yesus adalah setiap kali iblis menggoda, mengalahkan kita pada perkara-perkara di bawah, perkara-perkara duniawi. Selalu arahkan fokus Anda pada perkara-perkara di atas, pada perkara-perkara rohani. Jadi saudara jangan
ngarahin diri saudara pada roti yang di dunia ini. Tapi roti yang dari Tuhan. Yesus ngomong bahwa manusia hidup ya dari setiap firman, yaitu roti yang keluar dari mulut Allah. Jadi ingini yang berasal dari Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara, jangan mau yang dari dunia. Saudara kejar yang dari Tuhan. Jangan mau yang bukan dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, jangan mau jodoh yang bukan dari Tuhan. Saudara hanya mau jodoh yang memang dari Tuhan, yang Tuhan kasih. Jangan mau kekayaan yang bukan dari Tuhan. Oke, walaupun Anda bisa kaya, karena ada banyak cara untuk menjadi kaya. Tapi ada banyak orang kayanya bukan dari Tuhan. Jangan mau. Karena itu kekayaan yang dari iblis. Akan ada banyak konsekuensinya dan Anda akan menyesal bayar harga yang sangat menyakitkan sekali. Saya berdoa Anda terimanya kekayaan, terimanya berkat dari Tuhan. Oke, jangan mau kesenangan yang bukan dari Tuhan. Kejarlah kesenangan yang dari Roh Kudus, kesenangan yang dari Tuhan. Jangan mau berjalan di jalan yang bukan dari Tuhan. Berjalanlah di jalan sesuai dengan petunjuknya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Oke, karena Yesus fokusnya pada perkara-perkara di atas, maka dengan mudah dia kalahkan godaan iblis untuk perkara-perkara di bawah. Hari ini saya tantang, saya ajak saudara semua, jangan fokus sama perkara-perkara di bawah. Anda fokus sama perkara-perkara di atas. Firman Tuhan ngomong, hiduplah dalam roh, engkau akan berhenti hidup menurut daging. Jadi kalau fokusmu benar, fokusnya sama perkara di atas, sama perkara rohani. Iblis godanya sama perkara dunia, perkara di bawah ya kita nggak kepingin. Karena fokusnya beda. Yang kita kejar fokusnya adalah Tuhan. Perkara-perkara di atas. Karena itu Yesus menang mengalahkan godaan. Saya berdoa Anda juga menang. Kita menang. Melawan akal-akalannya iblis. Kita menang. Oke. Sekarang babak kedua. Karena Anda harus tahu yang namanya peperangan itu saudaraku ya. Ada yang sekali gebrak langsung bisa menang. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan ini peperangan itu ada ronde-rondenya. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir itu sampai harus 10 tulah dulu. 10 ronde dulu peperangannya. Baru jebol, baru ada kemenangan. Ya. Nah dalam hidup saudara kadang-kadang sebagian orang nggak siap untuk melawan, untuk menghadapi peperangan yang beronde-ronde. Bisanya menghadapi peperangan jangka pendek. No. Hidup ini maraton. Ya karena itu peperangan perjuangannya kita juga kadang-kadang berjilid-jilid, beronde-ronde. Jadi siapkan stamina saudara. Untuk menghadapi meladeni iblis mau sampai sejauh apapun kita hadapi. Yang pasti Tuhan menyertai kita. Yang pasti Tuhan bersama kita. Dan kita pasti mengalami kemenangan gilang gemilang.